Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Duhai Allah, jadikan apapun yang Kau tetapkan bagi kami selalu membuat kami ridho, membuat kami bersyukur. Jadikan apapun yang harus kami robah, berikan kekuatan kami merubahnya di jalan yang Engkau sukai. Berikan kepada kami kesabaran dan berikan kepada kami kenikmatan menyempurnakan ikhtiar di jalan-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hidup tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Tidak menarik kalau semua kejadian sesuai dengan keinginan. Karena Allah menjanjikan pertolongan dalam kesulitan, pertolongan dalam kesempitan yang tidak ada jalan. Berarti kita harus siap menghadapi berbagai episode hidup. Menjadi berat kehidupan ini kalau fokus pikiran kita hanya kepada kejadian, hanya kepada keinginan, hanya kepada peristiwa. Tetapi menjadi lebar hati kita kalau kita bisa melihat hikmah di balik kejadian. Dagang rugi kalau melihat uang sakit. Tetapi kalau tersingkap hikmah, justru uang inilah yang akan membuat kita tergelincir, bersyukur. Tertinggal kendaraan, kecewa. 1 jam kemudian tahu kendaraan ini celaka, bersyukur. Betapa banyak kita kecewa oleh kejadian, terpukul oleh kenyataan, hanya karena kita belum bisa melihat hikmah di balik semua itu. Ada tabir yang menghalangi. Inilah yang kita coba singkap dalam kajian di malam ini. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ke-8 Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut asma Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Al-Hikmah berkata, kaifa yashruqu qalbu suwarul akwani muntabi'atun fi mira'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hawafatihi hawasi. Bagaimana akan dapat terang hati seorang yang gambar dunia ini terlukis dalam lensa cermin hatinya? Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah padahal ia masih terikat, terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya? Atau bagaimana akan dapat masuk
kehadirat Allah yang Maha Agung, padahal ia belum bersih dari kelalaiannya, yang di sini diumpamakan dengan karena dosanya, janabatnya, atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, padahal ia belum bertaubat dengan sungguh-sungguh dari kekeliruannya. Saudaraku, bagaimana kita akan merasakan nikmatnya mengenal Allah yang Maha Agung jikalau selera kita masih yang rendah dan yang kotor? Bagaimana kita bisa mendekat kepada yang Maha Suci jikalau kita kotori hati ini dengan sesuatu yang nista, iri, dengki, benci? Jadi tidak ada yang menghijab dari semua kenikmatan membuka hikmah kecuali kita masih menutup tabir hati kita dengan dosa, dengan maksiat, buah dari ketidaksungguhan kita mengendalikan syahwat. Tabir hati membuat kita tidak bisa mengenal hikmah. Tabir hati kata dosa membuat kita tidak bisa mengenal Allah. Dan itulah yang membuat kita sengsara dan juga hina. Na'udzubillahi min dzalik. Gelas bening berisi air bening. Dimasukkan satu butir debu, mudah melihatnya, mudah pula mengambilnya. Gelas kotor berisi air kotor, jangankan debu, paku yang berbahaya saja tidak terlihat. Begitulah orang yang bersih hatinya, kalau dia berbuat salah, peka terhadap kesalahannya dan mudah bertaubatnya. Orang yang hatinya kotor oleh maksiat, jangankan dosa kecil, dosa besar saja tidak pernah dia rasakan, bergelimang sekalipun. Gelas bening berisi air bening, seberkas cahaya masuk menerangi sisi-sisi lainnya. Gelas kotor berisi air kotor, setiap cahaya tidak akan menerangi isi, apalagi menerangi yang lain. Orang yang berhati bersih, seberkas ilmu bisa mencahayai dirinya, merubah akhlaknya, membahagiakan dirinya, dan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Orang yang berhati busuk, walaupun sekelilingnya gudang ilmu, tidak akan pernah bercahaya hatinya dan tidak membawa manfaat bagi lingkungannya. Maka kegigihan menjaga kebeningan hati, selain membuat mengenal Allah, membersihkan diri, juga membuat ilmu akan membersihkan dan memuliakan dirinya. Pentingnya menjaga kebeningan hati. Baik, ada pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengatakan kalau kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hati kita akan tersentuh. Tapi terkadang kita sudah mendengarkan, bahkan membaca, mengucapkan, tapi hati kita masih kering. Itu bagaimana cara mengatasinya? Baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin bersih, makin kuat iman. Mendengar nama Allah saja akan membuat berguncang. Suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa getarannya beda. Tidak jauh seperti kalau kita mencintai seseorang. Ketika namanya disebut, getarannya berbeda di hati kita. Kita amat sayang terhadap anak. Ketika nama anak disebut, beda getarannya. Apalagi kepada Allah yang maha segala-galanya.
Berarti kalau kita kurang getaran hati ini, kita belum bersungguh-sungguh mencintai Allah. Kenapa kita belum cinta? Karena belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Kita butuh belajar lebih banyak, memahami lebih banyak dari Al-Quran, dan mohon kepada Allah agar hati ini bisa merasakan nikmatnya. Wajilat qulubuhum, bergetar, dan itu luar biasa. Hati bersih itu pun menjadi jalan membuat seberkas cahaya ilmu dari Al-Quran membuat kita terpana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Hati itu harusnya sudah mulai gentar. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang bersikap ketus, menghardik anak yatim. Langsung evaluasi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang enggan mengajak orang lain memperhatikan, memberi makan kepada orang miskin. Takut kita ini harusnya. Sampai sejauh mana kepedulian kita kepada orang-orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Ini juga membuat guncangan harusnya. Mengevaluasi sholat kita. Alladzina hum yura'un. Dan yang celaka itu orang-orang yang riya. Tegang lagi. Harusnya ketegangan ini bukan tegang jelek. Ini adalah tegang mulia. Karena tegang takut melakukan kesalahan di jalan Allah. Bukan takut kehilangan uang, tapi takut kehilangan berkah. Ini boleh tegang. Bukan takut tidak punya penghormatan dari orang lain, tapi takut tidak bisa menghormati keagungan Allah. Itu yang boleh tegang. Oleh karena itu, makin kita memahami dengan niat bersih, insya Allah ayat-ayat Allah akan mengguncangkan hati kita. Wa yamna'unal ma'un. Dan orang yang enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Allah menciptakan kita lengkap dengan nafsu. Berbagai jenis nafsu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada nafsu makan. Walaupun syahwatnya ini berbeda dengan pemahaman bahasa Arab. Kalau tidak ada nafsu makan, berat. Ada juga amarah, nafsu amarah. Penting, orang yang tidak punya marah tidak bisa membela. Tapi orang yang diperbudak marah itu yang menjadi hina. Istri disentuh orang lain harus sebagai suami punya izzah, punya harga diri untuk marah. Agama digempur, kita harus punya kemarahan untuk membela. Lihat orang yang zalim, kita harus punya kemarahan untuk menegakkan yang hak. Syahwat perlu. Kalau tidak ada, tidak akan menjadi bagian kehidupan yang indah. Tetapi diperbudak syahwat atau tidak halal, itulah. Maka nafsu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah tidak mengendalikan nafsu. Kuda kalau dididik, dilatih, dia bisa membawa manfaat. Persis nafsu juga begitu. Nah, bagaimana supaya bisa mengendalikan nafsu? Untuk tahu saja, nafsu itu senangnya menjauh dari Allah. Dia ringan untuk berbuat maksiat dan berat untuk berbuat taat. Itu tabiat nafsu. Jadi hati-hati kalau kita tiba-tiba senang sekali berbuat sesuatu, harus mulai ada rem. Karena kecenderungan berbuat maksiat, perilakunya begitu. Dan nafsu itu tidak pernah sebanding antara nikmat dan resiko. Naudzubillah, kita pernah dengar orang yang memperkosa. Itu kesenangannya tidak berapa lama,
tapi dia melakukan perbuatan terkutuk. Sama dengan orang yang berzina. Allah sudah ciptakan nafsu itu tidak pernah lama. Bahkan nafsu makan sekalipun. Es krim itu nikmat, tapi kalau sedikit dan sebentar. Sekarang makan es krim terus menerus, setiap waktu hilang itu nikmat. Tapi resikonya kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, berbagai penyakit, berbagai maksiat. Nah, dengan kesadaran bahwa nafsu yang diridhoi Allah disebut nafsul mutmainnah. Inilah yang kita pelihara dengan ilmu. Tahan, renungkan, apakah ini disukai Allah atau tidak. Kalau tidak, pasti besar resikonya, sedikit yang disukainya. Akankah kita gadaikan kehormatan hanya karena kesenangan yang tidak seberapa? Minuman haram itu selalu sedikit, tapi kenistaannya yang panjang. Mengendalikan diri dari nafsu yang salah, selain membersihkan hati, membuat hidup selalu akan terhormat. Dan itu pun bagian yang akan membuat hati kita selalu bergetar bila mendengar nama Allah dan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan hati yang selalu bening. Amin ya rabbal alamin. Ahli hikmah berkata, Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Alam itu kesemuanya berupa kegelapan, sedang yang meneranginya hanya karena tampaknya kebenaran, yaitu hak Allah padanya. Maka siapa yang melihat alam kemudian tidak melihat Allah di dalamnya, atau padanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya, dan bertutup baginya surya, bahkan tertutup baginya nur ma'rifat oleh tebalnya awan benda-benda alam ini. Bahasa ini penuh kiasan. Melihat Allah bukan melihat zatnya, tapi pandangan hati yang merasakan kehadiran Allah. Kenapa orang tertutup hatinya? Karena terlalu banyak benda-benda yang menjadi tambatan hatinya. Seperti seorang yang sangat senang kepada barang, takut barang ini hilang, takut barang ini rusak, tertambat hatinya kepada barang. Padahal hilangnya barang, rusaknya barang kesayangan belum tentu keburukan. Mungkin Allah menolong dia dengan hilangnya barang ini, agar hatinya tidak terlalu banyak berpikir tentang barang. Ibu punya perhiasan yang bagus, yang mahal, itu akan mencuri hati. Takut hilang, takut rusak, takut ada yang sama, takut dicuri. Ini memakan waktu, memakan pikiran, memakan perasaan. Padahal waktu yang paling berharga adalah ingat kepada Allah yang memberi rezeki. Berapa banyak orang yang tersita hanya sebuah gelang dibanding dengan perhiasan keyakinan kepada Allah yang amat dahsyat. Oleh karena itu, kalaupun kita memiliki dunia ini, boleh miliki apa saja yang halal, yang diizinkan, tetapi jangan pernah mencuri hati ini. Semuanya hanyalah titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah. Biasakan itu, sehingga kita tidak menjadi sombong dengan adanya, dan tidak berat ketika diambil oleh pemiliknya. Percayalah, semakin mahal, semakin bagus, semakin berharga dalam ukuran dunia, kalau tidak hati-hati bisa menjadi tabir. Biasakanlah, selalu biasakan. Semua hanyalah titipan, semua hanyalah milik Allah.
Semua hanyalah dalam kekuasaan Allah. Ada dan tiada hanya menjadi amal kalau benar dalam menyikapinya. Ketika ada, kita bersyukur penuh kerendahan hati. Ketika tiada, kita bersabar. Maka ada dan tiada tetap membawa manfaat. Beda dengan yang tumpuannya hanya benda. Dia tidak akan bisa mengenal Allah. Cemas hanya karena cemas, takut rusak, takut hilang. Padahal rusak itu ada ajalnya. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah tubuh yang lekat dengan dunia, tapi hati lekat dengan yang mencipta dan memiliki dunia berikut isinya. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan diri-diri kami, yang mendetakkan jantung ini, yang memberikan nikmat yang tiada bertepi. Engkaulah yang menciptakan, mengurus diri kami setiap waktu. Rabb, bukakan hati kami agar selalu sadar bahwa diri ini milik-Mu. Jangan biarkan kelebihan yang Engkau karuniakan membuat kami ujub, ria dan takabur. Melainkan golongkan kami menjadi orang yang selalu tawadu. Rabb, jangan biarkan pemberian-Mu memperbudak diri kami. Betapapun dunia Engkau berikan kepada kami, jangan pernah biarkan dunia ini mengisi hati ini. Cukupkan hati kami hanya Engkau, ya Allah. Hanya Engkau. Jangan biarkan pujian dan penghargaan makhluk-makhluk-Mu mencuri hati kami. Jangan biarkan kedudukan mencuri hati kami. Ya Allah, izinkanlah hati ini hanya untuk-Mu, hanya karena-Mu, hanya merindukan-Mu, hanya berharap kepada-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai pencipta kami. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai tujuan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang budiman, segala sesuatu yang dicapai dengan kegigihan, nilainya akan sangat tinggi. Begitupun kegigihan kita mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak mencintai dunia ini, insya Allah akan diganjar dengan yang sangat tinggi. Hati yang tersingkap, mengenal, mencintai dan merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.